Hai, salam Katolisitas. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan Minggu Paskah kedua, Pesta Kerahiman Ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa hal yang paling menyeramkan yang bisa kita bayangkan? Untukku, salah satu hal yang masuk dalam list itu adalah disuntik dan diinfus. Aku sangat takut dengan jarum. Seandainya ada vaksin COVID yang dibuat dalam bentuk tablet atau sirup, aku pasti masuk setidaknya 10 pendaftar pertama. Suatu hari aku akan vaksin COVID. Ini pengalaman pertamaku kembali disuntik, sepertinya sejak 3-4 tahun yang lalu. Aku sangat takut, sangat-sangat takut. Sampai malam sebelumnya itu aku susah tidur, karena saking takutnya akan disuntik. Lalu tibalah di hari aku akan vaksin disuntik. Karena tidak ada vaksin tablet dan vaksin sirupnya, maka vaksin disuntik. Yang akan menyuntikku adalah seorang ibu dokter. Aku melalui pemeriksaan dan kemudian sampai di tempat atau bilik penyuntikannya.
Aku mengatakan kepada ibu dokter itu, "Sakit nggak, Dok?" Lalu ibu dokternya menjawab, "Enggak kok, nggak sakit." Tentunya aku tidak percaya. Kakiku tetap gemetaran dan tanganku menjadi sangat tegang. Aku menutup mata dan tidak lama kemudian dokternya mengatakan, udah selesai. Lalu aku bingung, kok udah? Kok nggak sakit ya? Dokternya tersenyum dan kemudian memberiku goodie bag dan aku pulang. Teman-teman, seandainya saja aku percaya pada Bu Dokter dan pada semua orang yang memberitahuku kalau itu tidak sakit, rasanya aku tidak perlu sepanik itu. Ya nggak? Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, ada begitu banyak sebenarnya hal yang bisa kita renungkan dari bacaan Minggu Paskah kedua ini, Pesta Kerahiman Ilahi ini. Tetapi untuk sekarang ini, aku akan berangkat dari sebuah dosa yang begitu menyakiti Yesus. Tetapi sekaligus yang paling sering kita, atau setidaknya saya lakukan, yaitu dosa ketidakpercayaan. Dosa ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan bukan hanya sebuah dosa, tetapi adalah sebuah akar dari dosa. Jika kita mengingat kembali apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu pertama kita, Adam dan Hawa, kesalahan mereka kalau mau kita sederhanakan adalah karena mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka menolak untuk percaya pada perintah yang Allah telah berikan kepada mereka. Mereka diberikan seluruh taman itu untuk dikelola, untuk dijaga, untuk dimakan, tetapi hanya ada satu yang tidak boleh. Nyatanya, yang mereka lakukan adalah melanggar yang satu itu. Mengapa? Karena mereka tidak percaya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ketidakpercayaan kita selalu menyakiti hati Tuhan. Kepada Santa Faustina, Yesus mengatakan, ketidakpercayaan kita menyebabkan luka yang paling sakit untuknya. Dosa apapun yang kita lakukan, Ia bisa sembuhkan. Tetapi kalau kita tidak percaya, itu amat menyakiti hatinya. Sejak jatuhnya Adam dan Hawa, Allah telah mendirikan sebuah sekolah yang hanya ada satu mata pelajarannya, yakni mata pelajaran percaya. Seluruh cerita dalam kitab suci adalah materi-materi pelajaran yang Allah berikan kepada kita untuk menumbuhkan kepercayaan kita kepadanya, untuk menumbuhkan kembali kepercayaan kita kepadanya yang hilang karena dosa. Bahkan peristiwa inkarnasi pun adalah sekolah kepercayaan untuk kita. Allah ingin menampakkan dirinya kepada kita supaya kita tahu bahwa Ia sungguh ada dan Ia sungguh mencintai kita. Ia bukan sosok khayalan atau bukan sosok yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Allah bukan Allah yang egois. Ia mau menampakkan dirinya supaya kita percaya, supaya kita bisa melihatnya sebagai Allah yang begitu mencintai kita. Dalam bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengar, kita belajar pula dari Santo Thomas Rasul. Ia seringkali diatributkan sebagai Thomas si ragu-ragu, Thomas si tidak percaya. Betul, memang ia tidak percaya. Tetapi ia sama seperti kita semua. Kita juga seringkali meragu-ragukan Tuhan di dalam hidup kita. Kita takut karena kita kurang percaya. Kita khawatir karena kita kurang percaya. Tetapi Thomas tidak berhenti hanya pada ketidakpercayaan. Ia menjawab undangan Allah ke sekolah kepercayaannya untuk belajar, untuk percaya kepadanya. Allah mengundang Thomas untuk menyentuh dirinya supaya Thomas dapat percaya. Kita tahu bahwa menyentuh tubuh mulia Yesus adalah suatu hal yang sangat krusial, karena bahkan Santa Maria Magdalena yang mengurapi kaki Yesus dengan menghabiskan minyak setara gaji 300 hari kerja dan bahkan menemani Yesus sampai di kaki salib, tidak diberi kesempatan itu, meskipun ia meminta. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat bagaimana Allah melihat kepercayaan kita sebagai suatu hal yang sangat penting untuknya dan untuk diri kita sendiri.
Kita juga dapat belajar dari Santa Faustina. Dalam buku hariannya, ia mendapatkan penampakan tentang pengadilan khusus. Yesus mengatakan kepadanya bahwa ia bersalah dan harus dibakar di purgatorium selama 1 hari. Ia langsung mau menceburkan dirinya ke perapian itu. Tetapi Yesus bertanya lagi, "Apa yang engkau pilih? Menderita 1 hari di purgatorium atau menderita sedikit lebih lama di dunia?" Ketika mendengar itu aku menjawab dalam hati, di dunia aja deh. Karena kalau sakit di dunia aku masih bisa sambil nonton Netflix misalnya. Atau masih bisa ditemani oleh orang-orang yang aku kasihi. Bapak, Ibu, dan teman-teman, tetapi itulah bedanya orang kudus dengan saya. Santa Faustina menjawab, ia mau memilih kedua-duanya. Jawaban ini hanya bisa lahir dari sebuah kepercayaan. Santa Faustina percaya bahwa penderitaan yang diizinkan Allah untuk terjadi dalam hidupnya pastilah mendatangkan kebaikan baginya. Dia percaya bahwa Allah yang begitu ia cintai tidak mungkin menghukumnya lebih berat daripada yang dapat ia tanggung. Kita juga dapat belajar pada Santo Yohanes Paulus II. Saya tidak afdol saya membagikan renungan ini pada pesta kerahiman ilahi kalau saya tidak membahas ayah spiritual saya ini. 26 tahun lebih masa kepausannya, ada begitu banyak hal yang luar biasa terjadi. Tapi mungkin satu peristiwa yang tidak mungkin kita lupa adalah peristiwa percobaan pembunuhannya. Ia berhasil selamat dan selang berapa tahun kemudian ia mengunjungi penjara tempat calon pembunuhnya ditahan. Ia mengobrol pribadi dengannya. Dan ketika ditanya apa yang mereka bicarakan, ia hanya mengatakan bahwa ia telah memaafkannya sejak awal. Nggak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Tidak masuk akal memaafkan orang yang mau membunuh kita, itu tidak masuk akal. Tetapi itu yang dilakukan oleh Santo Yohanes Paulus II, dan itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Sekali lagi, kepercayaan Santo Yohanes Paulus II kepada Allah yang ia layani, kepada Allah yang begitu ia kasihi, memberinya teladan untuk melakukan hal itu. Jika Yesus mengampuni pembunuhnya, mengapa aku tidak mengampuni orang yang bahkan belum berhasil membunuhku? Di dalam sekolah kepercayaan, kita diberi satu mantra. Mantra itu adalah jangan takut. Jangan takut. Do not be afraid. Seringkali kata-kata sederhana seperti ini memberi pengaruh yang luar biasa. Ketika aku merasa takut, kata-kata jangan takut dari mama, dari papa begitu menenangkanku. Ketika aku merasa takut, kata-kata jangan takut dari teman-temanku begitu menenangkanku. Ketika aku merasa takut, kata-kata jangan takut dari orang yang aku tahu mencintaiku sungguh menenangkanku. Bapak, Ibu, dan teman-teman, bukankah hal yang sama bahkan bisa lebih luar biasa dapat dilakukan oleh Yesus? Tidak ada orang yang lebih mencintaiku, mencintai kita daripada Yesus. Berulang-ulang ia menggemakan mantra itu dalam kitab suci dan dalam hati kita. Jangan takut. Dari mantra jangan takut tadi, Yesus meminta kita untuk menjawabnya. Ia meminta kita untuk menjawabnya dengan seruan, Yesus, aku mengandalkan Engkau. Yesus, aku percaya kepadamu. Jesus, I trust in you. Yesu ufam tobie. Itu mengapa devosi kerahiman ilahi begitu punya tempat di hatiku dan dalam hidup spiritualku. Devosi kerahiman ilahi ini adalah respon kita kepada Allah atas undangannya untuk kembali percaya kepadanya. Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih, di setiap ketidakpercayaan kita, selalu ada undangan dari Allah untuk masuk ke sekolah kepercayaannya. Sekarang, pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau masuk ke sekolah itu dan belajar percaya darinya? Atau kita mau terus bergumul pada ketidakpercayaan kita
dan terus menyakiti hati Yesus? Aku menjawab iya, dan kuharap Bapak Ibu dan teman-teman juga menjawab iya. Syukur kepada Allah.